kasih, hari ini UKM Aufi mendapat kesempatan berkunjung ke kediaman salah seorang aktivis koperasi. Beliau adalah yang pernah merintis Koperasi Kredit Sejahtera KKS di daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pengalaman beliau sangat luar biasa. Hari ini beliau nanti akan menceritakan tentang bagaimana mengelola koperasi yang sekarang ini di jejaring kredit union atau koperasi kredit adalah merupakan koperasi tertua yang pada tanggal 5 Oktober yang lalu genap berusia emas 50 tahun. Mengelola sebuah lembaga ekonomi yang untuk menyejahterakan anggotanya, menyejahterakan masyarakat di daerah perkotaan tidak mudah. Selamat sore Pak Grace. Mohon diceritakan bagaimana Bapak mengelola dengan teman-teman, berjuang, mengembangkan, memajukan KKS yang lokasinya adalah hanya sekian kilometer dari ibu kota negara, dari Jakarta, yang kemungkinan besar kendalanya adalah berbeda dengan mengelola koperasi-koperasi kredit yang ada di daerah pedalaman, mungkin di daerah-daerah lain gitu. Kalau teman-teman yang mengelola koperasi kredit di daerah lain itu idealismenya luar biasa, militansinya luar biasa. Nah, kalau di perkotaan seperti apa, Bapak? Mohon diceritakan. Ya, kalau bicara awal, sebetulnya ada yang lebih awal dari saya. Kebetulan saya mengenal beliau itu kan sekitar tahun 72. Karena saya menjadi anak muda yang nakal gitu, anak gelandang. Oh, itu ternyata dulu juga ada kenakalan ya, Pak? Ada nakal, Pak. Menganggur, Pak. Nggak punya kerjaan, ya kan? Saya maaf, bahkan saya kadang-kadang datang ke asrama tentara Kostrad di Cilodong, di Auri, di Kelapa II, Brimob untuk mendapatkan sesuap nasi, Pak. Jujur nih, Pak. Sesuap setiap makan ya, Pak? Setiap makan, sesuap. Makannya 3 kali sehari. Nah, disitulah saya berkenalan dengan salah seorang tokoh di gereja yang masih sangat kecil. Maaf, saya bicara lahirnya koperasi. Nah, kebetulan saya diajak untuk aktif di muda-mudi Katolik, ya Pak ya. Saya kebetulan pendatang baru yang, kucel Pak, saya dari Sukabumi Pak. Walaupun saya lahir di Jogja, tapi saya besar di Sukabumi, di komplek polisi, ya di Sukabumi. Dulu namanya AAK, kemudian belakangan berubah menjadi kompleks Secapa, sekolah perwira ya. Nah, kalau bicara mengenai itu, jadi saya harus flashback, gas balik ke belakang. Mungkin banyak yang lupa juga. Maklumlah usia saya saat ini menjelang 37 ya. Jangan dibalik ya Pak Mariono. Saya mulai aktif, ikut menjadi bagian dari pengembangan PSE. Pengembangan sosial ekonomi umat. Bukan terbatas hanya umat Katolik, tapi siapapun. Ya, artinya bagaimana mungkin orang mau usaha apa sih, jual gorengan atau mau jual kopi. Nah itu, saya senang bergaul dengan siapapun. Nah itu persoalannya Pak. Ya, nah setelah saya aktif di PSC, saya membantu Pak pendiri penggagas utama yaitu Pak almarhum Yohanes Harja Purwadi. Nah kebetulan saat itu mulai kenal juga dengan Romo Karl Albrecht, akhirnya menjadi warga negara Indonesia dengan nama Karim Arbi, saya ingat sekali. Kemudian dengan Gerard Ruiz, orang pastor Belanda. Nah itu saya mulai dekat, semakin memahami apa sih yang namanya kredit union. Nah orang bilang CU, kredit union. Orang bilang kredit union. Nah itu melekat sekali di hati saya. Oh ternyata begini ya. Bagaimana sih caranya? Nah itu saya mulai belajar Pak dengan yang namanya kredit union. Yang menurut cerita pendiri pengawal ini adalah yang mengawali ini berasal dari Jerman.
dengan dari sebuah kota yang wali kotanya itu peduli sama masyarakatnya, ya kan? Nah, akhirnya saya belajar, oh iya ya caranya. Ternyata orang miskin itu bukan dibantu dengan makanan, dengan bahan yang dimakan habis, tapi dengan ilmu. Nah, kalau saya mengatakan, oh sama dengan pepatah Jawa dong, jangan diberi ikannya tapi diberi pancing, diberi kail. Coba orang itu bisa mencari ikan dengan sini, kok dikasih ikannya digoreng habis. Nah itu. Nah itu yang menarik buat saya saat itu. Saya masih sangat remaja, masih sangat bandel, kan gitulah kira-kira begitu. Tapi saya mau pelajari semakin tertarik. Nah kalau tadi dikatakan oleh Pak Mariono bahwa tidak mudah, memang tidak mudah. Apalagi saya ditantang oleh perintis ini, mau nggak jadi relawan, mau nggak jadi volunteer, kerja tidak digaji. Saya bilang saya mau banget. Padahal tadi makannya sesuatu makan sesuatu dari pindah-pindah ya. Betul Pak, numpang makan. Termasuk di Auri itu saya kenal seorang perintis juga, Pak Suwarno. Udah makan sini aja. Tahun berapa Pak Bapak menjadi ketua KKS, tahun berapa Pak? Ya terlebih setelah almarhum pendiri dan teman-teman angkatan kedua Pak. Di atas 90 Pak. Karena beliau tahun 90 meninggal Pak. Nah saya melanjutkan beliau ini, sebelumnya saya wakil ketua Pak. Jadi pengembangan di bagian pendidikan Pak. Bahkan Pak, kalau saya boleh cerita, pernah kami sosialisasi tentang kerajinan ini di bawah pohon bambu Pak, rumpun bambu. Tinggal saya di Cilodong Pak dulu Pak. Cilodong dekat Kostrad. Kemudian saya dikasih tempat tinggal oleh seorang perwira yang sedang bertugas ke Timur-Timur saat itu Pak. Nah saya diolah, kamu tempati saja sini, tolong dirawat dengan baik, jangan dijual. Nah itu salah satu kenang-kenang udah saya rapat sosialis tentang cewek ini di bawah pohon gelar tikar. Tikernya pun punya Pak RT sebelah rumah. Bu RT saya nggak punya apa-apa untuk kasih minum, urusan saya, kata Bu RT saat itu ya. Ya sudah, minum, makan, itu Pak RT lah yang menyediakan. Nah itu pengalaman awal-awal bagaimana saya membantu pengembangan koperasi ini. Saya sendiri tidak menjadi anggota pada tahun 1972 itu. Nah saya masih penganggur. Saya nggak punya untuk nabung aja, nggak punya duit, dari mana saya menabung? Maksud teman-teman yang dari tentara, polisi tadi yang mau membantu saya, jangan. Nah itu saya sedang mencari pekerjaan. Karena konon kabarnya di Cibinong ini banyak investor yang berdatangan. Perusahaan farmasi, perusahaan semen di Citerup. Nah itu mendadak, ternyata tidak mudah mendapatkan pekerjaan saat itu. Karena pendidikan saya juga pas-pasan. Saya nggak sekolah, beda dengan teman-teman yang sekolah. Saya bukan anak sekolahan. Gitu. Cuman saya belajar dari teman-teman, dari masyarakat sekitar. Oh, cara hidup itu seperti ini. Nah, itu saya mengerti gitu. Sehingga saya masuk untuk memsosialisasikan kredit union ya dengan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Oh ini ada arisan, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya mencoba memperkenalkan diri. Tujuannya saya coba dikasih makan sebetulnya, ke pengangguran. Nah begitu ya, itu yang riwayat-riwayat awal. Dan saya senang sekali hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan Pak Mariono ini. Nah, perjalanan itu ya bagaimana, kalau tadi ditanyakan sampai usia 50 tahun, ya itu tidak perjalanan yang bukan perjalanan gampang. Apalagi zaman dulu, kalau saya boleh cerita, tahun 70 sampai dengan tahun 74 saja, Jalan Tole Iskandar di Depok ini, nggak jauh dari saya ini, masih batu yang tersusun sampai Jalan Margonda. Nah itu pengalaman, nanti ada kisah-kisah yang lain yang seru. Bagaimana saya mengunjungi seorang anggota yang non jauh, dia agak di dalam dari jalan raya, yaitu harus jalan kaki.
jeblok-jeblokan, sepatu dibungkus pakai kantong plastik kresek. Wah, seneng kalau dapat kantong kresek dulu. Nah, itu zaman dulu. Bahkan di tempat saya ini tuh tidak ada jalan. Akhirnya ya sudah, karena saya mau tinggal di sini, saya koordinasi dengan masyarakat, mendekati masyarakat setempat, akhirnya dikasih tempat tinggal di sini, yang sekarang ini. Nah, yang perlu saya tekankan kepada para calon anggota waktu itu, karena koperasi masih dianggap ecek-ecek. Ingat sekali saya. Bahkan ada yang dengan agak sinis, oh koperasi, paling orangnya pakai sendal jepit, pakai kaos singlet. Itu saya terima dengan senang hati. Oh terima kasih. Ya sekarang mungkin seperti itu. Tapi saya nggak tahu ke depan. Karena semua itu kita hanya bisa usaha. Saya makanya sejak dulu saya mengandalkan S2 saya. S2 tak plus KA. Mungkin orang nggak paham apa S2. Oh pendidikan tinggi banget. Tidak. S2 saya harus lulus cum laude. S1 adalah Sumende. Sumeleh. Sumeleh. Sumeleh artinya pasrah. Saya udah usaha tapi ya saya pasrah. Terus Sumende. Sumende saya bersandar. Sumeleh, Sumende, kersane ngalah. Nah itu S2 KA. Sampai sekarang masih saya pegang. Karena adalah warisan dari eyang saya, Sri Raharjo Singo Menggolo. Nah itu eyang saya. Sehingga saya jalankan itu, ya terima kasih eyang ternyata mengajarkan bukan hal yang salah. Nah itu, sehingga saya juga memberikan kepada calon-calon anggota maupun masyarakat siapapun, ketemu di jalan, ketemu lagi di warteg, atau ketemu di mana, saya pasti bicara nyinggung soal koperasi. Oh Cibinong ada loh koperasi. Nah, kalau tadi dikatakan Pak Mariono bahwa ini perkotaan, dulu bukan Mbak, hutan Mbak. Perkotaannya baru belakangan. Kabupaten Bogor pindah ke Cibinong baru Pak. Nah, itu juga kaitannya ada dengan saya meyakinkan anggota untuk memiliki tempat sendiri yang strategis, ditolak oleh anggota. Pengalaman saya ngalamin Pak. Saya dengan Bu Siwi, bagaimana Bu Siwi? Udah tenang aja. Akhirnya saya endapkan itu, tapi dalam hati saya liatin tahun depan. Saya selalu optimis. Saya punya impian, saya mengafirmasi ke depan harus seperti ini koperasi. Apalagi Cibinong sejahtera harus seperti ini. Sampai saya gambar, ada bangunan, ada orang banyak. Saya tempel di tempat tidur saya, tempat dinding tempat tidur saya. Ketika saya sudah punya anak, dia bertanya, oh Bapak mau gambar jelek, kenapa dipasang di situ? Itu apaan sih Pak? Nah, saya membayangkan koperasi harus seperti ini kelak. Banyak orang punya kantor sendiri, orang berjubel. Nah saya bilang sama anak saya pertama ini adalah koperasi. Koperasi apa sih Pak? Yang Bapak suka itu ya pergi ke sana Cibinong ya? Iya. Nah itu anak saya kasih penjelasan pelan-pelan kepada istri. Saya kalau tidak didukung oleh istri saya, tidak menjadi seperti ini. KKS juga mungkin ya. Tapi teman-teman yang lain pasti nggak setuju dengan pendapat saya. Tapi saya dikasih izin, boleh Pak, menjadi organisasi sosial. Namanya sosial dia bilang. Pada sosial itu wataknya sosial, bukan organisasi sosial. Saya jelaskan lagi ke istri saya. Hanya pengurus di masyarakat sebagai RT atau RW dan koperasi. Yang lainnya nggak boleh. Nah itu zaman dulu, ya. Saya semakin berkembang setelah saya nikah sebetulnya Pak. Tahun 74 saya kebetulan Tuhan mempertemukan saya dengan istri saya sekarang yang sangat saya cintai. Itu kalau tanpa dukungan dia, saya tidak jadi apa-apa. Nah, bukan berarti saya puas dengan KKS, tidak. Selalu saya katakan, dari dulu saya bangga dengan KKS, dengan Koperasi Kredit Sejahtera. Tapi saya belum puas, ya. Karena masih banyak hal yang harus dikerjakan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Pada usianya yang sudah usia emas? Ya, ya. Saya bangga dengan kalian, tapi saya belum puas. Karena masih banyak hal yang harus dicapai. Terutama Pak, terutama. Ya, terutama Cibinong dan sekitarnya, masyarakat masih luas yang harus mengerti apa sih berkoperasi.
maknanya berkoperasi apa, Pak? Dan saya sangat fanatik. Hanya dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Itulah, Pak. Sampai saat ini, puji Tuhan, alhamdulillah, masih berjalan dengan baik. Tahun 78, Pak. Pak Mariono mungkin ingat, KUD itu lahir tahun berapa? 72 ya? 78, Pak. Oh, 78 ya? 78, Pak. Saya ingat banget. Oh, 72 itu pemilu sih ya? Ya, 78 lahirnya KUD. Iya, iya. Nah, saya maaf saya nggak sebut ya, suatu dinas lah, dinas yang bersangkutan tentunya, harus berubah menjadi KUD. Saya menentang keras. Nah, almarhum Pak Hajar Perwadi tahu banget sifat saya. Apa salah saya? Apa salah kami? Kenapa harus berpindah ke sana? Nah, ini undang-undang katanya. Mana undang yang menyebut KUD? Undang-undang tahun 67 waktu itu dipakai, ya, masih 67. Nggak ada nyebut ini, tidak. Tujuan kami adalah membuat anggota sejahtera. Kesan-kesan yang pahitnya sampai dari pihak pemerintah aja harus seperti itu saya nggak paham itu. Kenapa masih begitu? Sampai saya berkata kasar, maaf kata ya Pak Mariono ya, Pak Mariono. Waktu itu mau dibubarkan, silahkan bubarkan. Kalau kantor Anda akan digeruduk oleh anggota saya. Waktu 78 itu sekitar udah hampir 1000 Pak anggota itu Pak. Seperti itu. Ingin diserang oleh anggota yang ngamuk. Sampai seperti itu. Maklum waktu itu kan saya masih bocah muda yang masih berangasan lah Pak. Nah, tahun 78. Nah kemudian flashback lagi ya Pak. Bagaimana saya mensosialisasikan pada masyarakat. Ya, tadi di mana saya ketemu orang saya bicara. Bahkan setelah saya bekerja pun di kantor saya bentuk koperasi karyawan. Nah mungkin yang pertama kali mungkin ya waktu itu ya tahun 74 koperasi karyawan PT Upjohn Indonesia, perusahaan farmasi Pak. Kemudian merembet ke perusahaan yang lain. Nah kalau tadi Pak Mariono sebelum kita bicara tentang Pak Frans. Pak Frans membawa kami bertiga sebetulnya ya. Saya dan Frans itu udah begini Pak. Ya. Nah saya bicara di Upjohn. Nah Pak Frans bicara di Squib. Sana ada yang menentang. Apa itu koperasi? Apalagi lahir dari. Saya nggak sebut ya. Saya nggak lanjutkan. Ini pasti Pak Frans sampai tersinggung, Pak Frans marah, sampai maaf Pak Frans sakit, sampai dirawat di Kebayoran Baru, ada rumah sakit di sana. Gara-gara koperasi. Gara-gara sosialisasi koperasi. Iya. Bedanya dengan saya, kalau saya dengarkan dulu. Kalau Frans termasuk keras Pak. Kalau saya dengarkan, bagaimana sih? Oh maunya begitu, ya silakan. Tapi suatu saat Anda pasti masuk. Nah itu. Saya selalu optimis bahwa orang itu akan masuk menjadi anggota KKS. Ya. Dan sampai saat ini pun saya selalu sosialisasi. Dan akhirnya benar-benar masuk itu Pak? Tidak seluruhnya, tidak 100% Pak ya. Tapi sekarang kan yang Squib tadi, PT Squib masuk Pak. Menjadi koperasi karyawan PT Squib. Kemudian saya ke Sterling, perusahaan yang lain. Sambil ngobrol sesama karyawan, oh iya ya gitu ya, oh iya ya gitu. Termasuk dekat kita ini pada perusahaan PT Ebot Indonesia itu juga. Bahkan sampai sekarang pengurus saya datang sini Pak, ngobrol di sini minta pencerahan, gimana membuat kantor. Kantornya nggak jauh dari tempat saya Pak. Ini ada tempat yang bagus, silahkan dipakai, silahkan dibeli aja tanahnya, lahan kosong silahkan. Nah sekarang udah berdiri kantor, udah jalan 3 tahun ini, kan bisa merangkul masyarakat sekitar saya ini silahkan. Nah, saya masih sampai sekarang tidak pernah berhenti sebagai pegiat koperasi karena memang hobi saya. Saya nggak akan pernah berhenti bicara soal koperasi, credit union. Sampai kapanpun? Sampai kapanpun. Semoga sampai semua mencapai usia 75 saya masih bisa menyaksikan Pak. Saya sangat semangat kalau suruh bicara soal credit union Pak. Nah tahun 78 saya memberikan pelatihan yang pertama kali saya lakukan di karyawan Indosemen Pak. Waktu itu didampingi oleh Pak Robi Tulus yang sekarang beliau di warga negara Kanada. Masih sering ke Indonesia, masih komunikasi terus dengan teman-teman koperasi di Indonesia karena Pak Robi Tulus. Waktu itu beliau masih baru selesai
kuliah dari Parahyangan, Unpar ya, atau masih saya nggak ingat. Nah itu, saya banyak diskusi, banyak ngobrol, gimana baiknya. Nah, beliau memberikan saya semangat, motivasi. Orang yang berjasa, juga almarhum Pak Ajarwati, pendiri, ketua pertama, juga seorang pastor, Gerard Ruiz, nah, itu sangat mendukung. Oke, ya anak muda yang jelek begini, tapi Anda pikirannya tidak jelek, udah pikir ke depan, jauh ke depan. Militansi untuk mengembangkan koperasi memang harus dimulai dari diri sendiri ya Pak? Betul, betul. Ya kita orang lain yang menyampaikan sesuai dengan yang saya miliki, sesuai yang saya lihat, pengalaman di tempat lain, bagaimana? Kok di Kanada seperti itu, bagaimana di Jerman seperti itu? Sekarang Cibinong menjadi ibu kota kabupaten. Betul. Ya. Artinya menjadi kota ya? Ya. Suasananya suasana kota. Betul. Ya. Sekarang kesulitan apa kalau misalnya pengembangan koperasi dengan pola pikir masyarakatnya yang sudah terkontaminasi oleh masyarakat Jakarta karena jaraknya hanya sekian kilometer Pak? Iya, ya. Hanya 25 kilo Pak. Iya. Seperti ya. Apa Pak? Ya sebetulnya kok bicara itu Pak ya, saya memang sangat berbeda. Perubahan zaman, teknologi begitu cepat, cepat sekali Pak. Zaman dulu saya katakan tadi, telepon aja nggak ada. Kemudian menikah menjadi ada pager, zaman dulu mungkin para masih nggak ada pager. Nah bahkan saya kerjanya pakai pager, dipanggil, oh harus menghubungin ini. Nah itu hanya pesan yang diterima. Setiap zaman pasti ada masalahnya sendiri. Nah, Cibinong sedang di kota, komunikasi dengan cepat, bisa sampai kemana saja. Maka saya cerita dulu ya Pak ya, sebelum tadi saya lupa, saya lanjutkan tadi. Saat mengajukan kita supaya ini ada kesempatan peluang membeli sebidang tanah di Jalan Mayroking, sampai sekarang itu kan, ditolak mentah-mentah rapat anggota. Tidak setuju, kami di sini bukan itu yang penting, kami bisa simpan dan pinjam. Berkali saya ulangi lagi, menolak. Jadi lebih dari separuh rapat anggota menolak. Oke, akhirnya saya endapkan, saya berdoa lagi selama setahun. Tahun depan saya sampaikan lagi. Itu terjadi ya sebelum tahun 2000 ya, masih jauh sebelum Pak. Malah sebelum tahun 80 sorry. Nah, belum tahun 90-an lah. Nah, kemudian saya utarakan lagi itu ada rapat anggota tahun berikutnya. Kenapa? Oh, berarti yang tahun lalu satu salah menyampaikan. Saya nggak sertai dengan data-data akurat. Ya kan? Hanya kualitatif, nggak kuantitatif. Tahun berikutnya, ini loh Cibinong akan menjadi ibu kota Kabupaten Bogor. Ini loh Cibinong, dengan adanya itu akan melejit harga tanah dan segala macam. Nah itu yang kenapa? Saya ngintip program kabupaten. Oh, di Cibinong, wah udah gembira saya sampaikan pada rapat. Artinya itu melihat jauh ke depan ya Pak. Betul. Seperti yang tadi Bapak katakan, oh kita tidak boleh terpaku pada saat sekarang gitu ya. Betul Pak, ya. Nah makanya begitu saya sampaikan, ini loh Cibinong akan begini-begini, wow setuju. Waduh, terima kasih Mas sampai menitikkan air mata Pak. Oh iya ya, kalau menyampaikan pada anggota itu berarti harus secara kuantitatif. Itu penting Pak. Oh iya, dikasih data. Dan sekarang saya seperti data, bicara dengan data. Nah itu, bahkan membangun kantor Pak, maaf kata, saat itu ya, duit pas-pasan Pak, yang ada. Saya sampaikan caranya gimana, oh sisihkan sebagian dari SHU untuk dana pembangunan kantor. Nah itu sisihkan, nggak tahu berapa persen, berapapun. Terkumpul, akhirnya kita bisa membangun kantor yang bisa lebih lahan kecil, membeli lahan lagi. Nah, akhirnya bisa membangun kantor 3 lantai, bisa membangun kantor-kantor cabang. Nah itu Pak. Ya, makanya pengetahuan sekarang, ilmu sekarang ini udah canggih banget, cepat banget menyebar informasi. Kadang-kadang kita terkecoh dengan informasi bodong. Saya selalu mengatakan, ajak anggota keluarga dulu jadi anggota. Kalau suami jadi anggota, istri jadi anggota, anak-anak jadi anggota. Saya memberikan contoh, sejak anak saya lahir jadi anggota. Anggota luar biasa Pak, karena kan masih bayi. Nah, sekarang udah dijalankan, sekarang menjadi anggota luar biasa dan bisa menyimpan sintaman istilahnya.
simpan tarik mandiri. Nah, gitu yang terjadi. Nah, untuk itu dan untuk tetap mengembangkan anggota, selain yang saya sebutkan tadi, saya wajibkan setiap anggota membawa 1 orang saja setahun. Nah, sekarang anggota 1.000, tahun depan jadi 2.000 kan Pak? Walaupun itu tidak tercapai 100%, oke lah, minimal setengah orang, 2 tahun 1 orang yang larinya. Nah, itu menjadi semacam PR buat anggota. Semua anggota harus bisa cerita tentang operasi, tentang CU ini.